Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana dengan NIM G00251125. Di sini saya berasal dari kelompok A10. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi di blok 2.3 ini, yaitu yang pertama yaitu ada laporan pertama. Nah, di sebelah soal ini ada yang pertama, Pak Arjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat. Dia kaku pada otot dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Nah, dokter mendiagnosis Pak Arjo ini menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Nah, yang pertama, yang A itu pertanyaannya yaitu ada penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra dan jelaskan letak anatomis di substansia nigra. Lalu yang kedua adalah jelaskan struktur anatomi apa yang menyusun ganglia basalis. Lalu yang ketiga yaitu jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalicus. Oke, next langsung aja kita bahas pertanyaan yang pertama yaitu next. Oke, yang pertama anatomi substansia nigra. Oke. Nah, di sini substansia nigra itu adalah bagian penting di otak tengah atau mesencephalon yang berada di antara truncus crus cerebri dan tegmentum. Nah, dia tuh bagian ini tampak berwarna gelap karena sel sarafnya itu dia tuh mengandung pigmen melanin. Nah, substansia nigra itu juga dia dapat membantu mengatur gerakan tubuh melalui hubungannya dengan ganglia basalis dan sistem motorik ekstrapiramidal. Di depannya terdapat crus cerebri yang membawa jalur saraf motorik dari otak ke batang otak dan medula spinalis. Nah, sedangkan di belakangnya terdapat tegmentum yang berisi nukleus ruber dan jalur pendengaran. Lalu substansia nigra ini dia tuh terdiri dari ada pars compacta dan pars reticularis. Nah, pars compacta sendiri dia itu menghasilkan dopamin, yaitu neurotransmitter yang penting untuk mengontrol gerakan agar tetap halus dan terkoordinasi. Nah, pada Parkinson disease ini, dia tuh sel-sel penghasil dopamin di pars compacta yang mengalami kerusakan sehingga kadar dopamin ini dapat menurun. Nah, akibatnya penderita ini dapat mengalami gejala seperti tangan gemetar, gerakan melambat, lalu otot kaku, dan juga dapat mengganggu keseimbangan tubuh. Oke, next. Yang B yaitu anatomi ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini dia tuh adalah kumpulan inti saraf atau nukleus yang berwarna abu-abu di dalam otak besar yang terletak di antara talamus dan substansia alba hemisfer cerebri. Nah, struktur ini dia tuh mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur gerakan tubuh supaya lebih terkoordinasi dan halus dan juga tidak berlebihan. Selain mengontrol gerakan, ganglia basalis ini juga dapat terhubung dengan fungsi emosi dan kegerakan kebiasaan gerak secara otomatis. Nah, oleh karena itu, kerusakan pada bagian ini dia tuh dapat menyebabkan gangguan gerak seperti tremor atau tubuh itu dapat berubah menjadi kaku. Lalu ganglia basalis sendiri ini dia tuh terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu nukleus caudatus yang berbentuk melengkung seperti huruf C dan memiliki depan yang besar disebut caput dan bagian belakang yang memanjang disebut cauda. Nah, nukleus lendiformis ini terdiri atas putamen di sisi luar dan globus pallidus di sisi dalam. Selain itu ada korpus amygdaloideum yang dia tuh yang berkaitan dengan sistem limbik dan emosi, serta claustrum dia tuh yang berupa lapisan tipis substansia grisea di antara putamen dan insula. Nah, jadi ganglia basalis ini dia tuh dapat juga dianggap seperti pusat pengatur gerakan atau yang membantu tubuh bergerak dengan lebih stabil dan lebih terarah, seperti itu. Oke.
kita langsung lanjut ke yang C. Oke, jadi anatomi penyusun batang otak dia itu ada ini yang di bold. Ini di sini ada mesencephalon yang paling penting, ada mesencephalon, ada pons, dan medulla oblongata. Oke, jadi saya sebutkan dulu, nanti juga akan dibahas di selanjutnya, nomor selanjutnya di nomor 2B. Oke. Kita langsung next ke yang kedua. Oke. Jadi yang kedua ini Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda, diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Nah, ia juga tuh merasakan separuh badan kirinya itu mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko ini dia tuh mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Oke, jadi pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus Willisi. Terus yang B yaitu jelaskan anatomi 3 utama penyusun struktur anatomi batang otak, ada mesencephalon, ada pons, ada medulla oblongata. Seperti nomor sebelumnya tadi yang saya akan jelaskan. Lalu yang C yaitu jelaskan nervus canalis apa saja atau sebutkan nomor, nama, dan fungsinya atau yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Oke. Seperti itu, kita langsung lanjut saja pada jawabannya. Oke, next. Oke, yang A ini yaitu vaskularisasi sirkulus arteriosus Willisi. Oke, jadi yang pertama yaitu sirkulus ini dia itu adalah jaringan pembuluh darah yang berbentuk lingkaran di dasar otak yang berfungsi menjaga suplai darah ke otak agar tetap lancar. Nah, sistem ini dia tuh menghubungkan aliran darah dari bagian depan dan belakang otak, sehingga jika salah satu pembuluh terganggu, darah masih bisa dialirkan melalui jalur lain. Nah, bagian depan berasal dari arteri karotis interna yang bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media, sedangkan pada bagian belakang dia itu berasal dari dua arteri vertebralis yang bergabung membentuk arteri basilaris lalu bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, yang kedua dia itu arteri cerebri anterior saling dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Nah, selain itu arteri cerebri posterior dia itu terhubung dengan sistem karotis interna melalui arteri communicans posterior. Nah, susunan ini dia itu membentuk lingkaran pembuluh darah yang akan membantu mempertahankan aliran darah ke jaringan otak. Nah, karena fungsinya itu seperti jalur cadangan atau sirkulus Willisi ini tuh sangat penting untuk melindungi otak saat terjadi gangguan pada aliran darah. Oke. Next. Oke, kita langsung ke nomor 2B. Oke, di bagian utama yang pertama yaitu ada mesencephalon. Mesencephalon itu atau otak tengah dia tuh bagian dari batang otak yang terdiri dari pedunculus cerebri, tegmentum, dan aqueductus mesencephali. Nah, pedunculus cerebri dia tuh dibagi oleh substantia nigra menjadi crus cerebri di depan dan tegmentum di belakang. Crus cerebri ini membawa jalur saraf motorik dari otak ke batang otak dan medulla spinalis. Sedangkan tegmentum berisi nukleus ruber dan jalur pendengaran. Substansia nigra tampak gelap karena mengandung pigmen melanin dan berfungsi penting dalam pengaturan dan gerakan melalui sistem dopaminergic dan ganglia basalis. Nah, pada bagian belakang mesencephalon itu terdapat tectum mesencephali yang terdiri dari colliculus superior dan inferior. Colliculus superior itu berhubungan pada refleks penglihatan, sedangkan colliculus inferior itu berfungsi pada jalur pendengaran.
Nah, di tengah mesencephalon terdapat aqueductus mesencephali yang menghubungkan ventrikel ketiga dan keempat. Mesencephalon juga dia tuh menjadi tempat nucleus nervus cranialis, yaitu nervus oculomotorius nervus 3 yang keluar dari fossa interpeduncularis dan nervus trochlearis yang keluar dari sisi dorsal di bagian bawah colliculus inferior. Oke, next. Oke, yang kedua yaitu ada pons. Nah, pons itu adalah bagian otak yang berada di bagian tengah, atau tepatnya dia tuh di antara otak tengah atau mesencephalon dan medulla oblongata. Nah, pons sendiri dia tuh dibagi menjadi dua, ada pars basilaris pontis dan pars tegmentalis pontis. Ada di bagian kanan dan kiri ini, di sini kita bisa lihat sendiri. Nah, lalu dia tuh pons basilaris dia tuh berisi jalur saraf motorik yang membawa perintah gerakan dari otak menuju ke tubuh. Nah, di bagian ini juga dia tuh nucleus pondis yang membantu menghubungkan otak besar dengan cerebellum supaya gerakan tubuh itu lebih terkoordinasi dan seimbang. Sementara itu, pons tegmentalis berada di bagian belakang dan berisi banyak ini saraf serta jalur sensorik dan motorik. Bagian ini berperan dalam pengaturan kesadaran, refleks, keseimbangan, dan fungsi sensorik. Nah, pons ini dia tuh juga menjadi tempat munculnya beberapa saraf klinis kranialis penting, seperti nervus trigeminus untuk sensasi wajah, ada nervus abducens untuk gerakan mata, ada nervus facialis untuk ekspresi wajah, dan nervus vestibulocochlearis yang berhubungan dengan pendengaran dan keseimbangan. Seperti itu. Lalu lanjut kita yang ketiga. Next. Nah, yang ketiga ini dia ada medulla oblongata. Nah, medulla oblongata itu dia tuh bagian terbawah dari batang otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Nah, bagian ini dia tuh sangat penting karena mengatur fungsi tubuh yang bekerja otomatis seperti nafas, denyut jantung, terus tekanan darah, menelan, batuk, dan muntah. Nah, di bagian depan atau ventral dia tuh terdapat piramis yang membawa jalur saraf motorik dari otak ke dalam tubuh. Nah, pada bagian piramis terjadi persilangan serabut saraf disebut decussatio pyramidum, sehingga otak kanan dia tuh dapat mengontrol tubuh kiri dan sebaliknya. Oke. Nah, di bagian belakang atau dorsal itu terdapat tuberculum gracil dan tuberculum cuneatum. Nah, dia tuh yang berfungsi sebagai untuk merangsang sensorik seperti sentuhan halus dan posisi tubuh. Nah, medulla oblongata dia tuh juga menjadi tempat berbagai inti saraf kranialis seperti nervus hypoglossus dan untuk menggerakkan lidah, dan nervus vagus yang untuk membantu mengatur organ bagian dalam. Karena banyak pusat vital berada di sini, kerusakan pada medulla oblongata ini bisa berbahaya bagi kehidupan. Oke, next kita yang ketiga yaitu di sini ada nervus cranial yang keluar di pons. Kita bisa lihat pada gambarnya ini. Nah, beberapa saraf kranial yang keluar dari daerah pons dan punya fungsi penting untuk wajah, mata, pendengaran, sampai keseimbangan tubuh. Trigeminal nervus atau trigeminus itu keluar di brachioum pondis dan berfungsi untuk sensasi wajah seperti nyeri, sentuhan, suhu, serta membantu gerakan mengunyah. Nah, abducens nervus dia tuh keluar di sulcus bulbopontinus. Seperti di ini yang dituju pada panah. Dan dia tuh berfungsi untuk menggerakkan mata ke arah samping gitu. Nah, untuk facial nervus atau nervus facialis dia tuh keluar di angulus cerebellopontinus dan berfungsi mengatur ekspresi wajah, produksi air mata atau air liur, lalu serta pengecapan lidah pada bagian depan. Nah, sedangkan
vestibulococlear atau nerve itu dia juga keluar di angulus cerebellopontinus dan berfungsi untuk pendengaran serta menjaga keseimbangan tubuh kita. Oke, jadi untuk penjelasan saya di blok 2.3 ini